Oke teman-teman, secara umum diskursus hermeneutika baik klasik maupun kontemporer tidak terlepas dari 3 komponen, yaitu teks, konteks, dan kontekstualisasi. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan menggunakan teori interpretasinya Gracia. Menurut Gracia, fungsi utama dari teks adalah menyampaikan makna khusus kepada audiens, sekaligus menghasilkan pemahaman bagi mereka. Atau kalau di dalam kitab Manhajul Irfan, Bitaqatul Basyariyah, gitu bahasa Arabnya. Dalam kaitannya dengan pemahaman, Gracia memasukkan term understanding dalam salah satu terminologi interpretasi. Setidaknya ada 3 pengertian dari interpretasi. Pertama, istilah interpretasi itu sama dengan pemahaman atau understanding yang dimiliki seseorang terhadap makna teks. Kedua, interpretasi juga sering digunakan untuk merujuk kepada proses ataupun aktivitas di mana seseorang mengembangkan pemahaman dari teks. Ketiga, sesuai dengan apa yang telah disebutkan, bahwa interpretasi dalam pengertian ketiga melibatkan 3 faktor. Apa saja? Yang pertama, teks yang ditafsirkan atau biasa disebut interpretantum. Yang kedua, penafsir itu sendiri. Dan yang ketiga, komentar yang ditambahkan ke dalam teks aslinya atau disebut interpretans. Baik, setelah mungkin tadi secara singkatnya saya telah menjelaskan bagaimana interpretasi menurut Gracia, maka adapun ayat yang akan saya terapkan menggunakan fungsi interpretasi ini ialah ayat ketiga dari surah Yunus. Mungkin ayatnya akan saya ngaji. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amr ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. Adapun tafsiran ayat yang tadi telah saya bacakan di dalam kitab Tafsir Al-Misbah karangan Profesor Quraisy Shihab, yang insyaallah Allah merahmati beliau, amin. Penggalan kata sitatu ayam, 6 hari antara lain bahwa ada yang memahaminya dalam arti 6 kali 24 jam. Kendati ketika itu matahari bahkan alam raya belum lagi tercipta. Dengan alasan ayat ini ditujukan kepada manusia yang menggunakan bahasa manusia, sedang manusia memahami sehari sama dengan 24 jam. Ada lagi teman-teman yang memahaminya dalam arti hari menurut perhitungan Allah, sebagaimana di dalam surah Al-Quran Al-Hajj ayat 47, sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitungan kamu. Tetapi kata ulama yang lain, manusia mengenal aneka perhitungan, antara lain perhitungan berdasarkan kecepatan cahaya atau suara atau kecepatan detik-detik jam. Bahkan Al-Quran sendiri pada suatu tempat atau pada satu tempat menyebut sehari sama dengan 1000 tahun, seperti bunyi ayat pada surah Al-Hajj yang dikutip di atas tadi. Dan di tempat lain disebutkan selama 50.000 tahun. Di dalam surah Al-Ma'arij ayat keempat ditegaskan bahwa malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepadanya Allah Subhanahu wa taala dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Di sisi lain, kata hari tidak selalu diartikan berlalunya sehari yang 24 jam itu,
tetapi ia digunakan untuk menunjuk periode atau masa tertentu yang sangat panjang ataupun singkat. Jika Anda berkata si A lahir pada hari Senin, misalnya, tentu saja kelahirannya tidak berlanjut dari terbitnya matahari hingga terbenamnya atau hingga tengah malam hari itu. Atas dasar ini, sementara ulama memahami kata hari di sini dalam arti periode atau masa yang tidak secara pasti dapat ditentukan berapa lama waktu tersebut. Tapi yang jelas teman-teman, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa itu terjadi dalam 6 hari. Ada lagi satu ulama yang kontroversial menurut pribadi materi, yaitu Said Qutb. Beliau menulis bahwa 6 hari penciptaan langit dan bumi juga termasuk goib yang tidak dilihat dan dialami oleh seorang manusia, bahkan seluruh makhluk. Apa dasarnya? Beliau mengutip surah Al-Kahfi ayat 51. Aku tidak menghadirkan mereka untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi dan tidak pula penciptaan dari diri mereka sendiri. Semua pendapat yang dikemukakan tentang hal tersebut tidak mempunyai satu dasar yang meyakinkan. Demikian Said Qutb mengatakan. Setelah tadi di dalam fungsi umum interpretasi telah sekiranya tadi dari penjelasan saya sudah saya jelaskan perihal historical function dan meaning function, maka masuklah kepada fungsi implikatif. Oke, sebelum jauh ke sana, saya ingin bertanya sedikit oleh teman-teman. Apakah teman-teman paham atau pernah dengar atau tahu tentang weton? Oke, saya kasih waktu kiranya untuk berpikir sejenak ya. Atau teman-teman juga bisa mencari di Google sebentar. Oke, mungkin saya kira terlalu lama, karena saya kira teman-teman juga tidak akan mencarinya. Apakah teman-teman paham atau pernah dengar atau tahu penulis Subinikiman? Oke, saya kira teman-teman akan merasa asing gitu. Karena saya banyak mengikuti grup WA pemikiran. Salah satunya adalah RAA Sunyata Institute, dan ada diskusur of question nyatan dan lain sebagainya teman-teman. Jadi beliau menuliskan bahwasanya di surah Yunus yang tadi sudah saya ngajikan teman-teman, beliau menjelaskan bahwa hidup adalah proses belajar. Kesadaran setiap jiwa mempengaruhi dalam memahami sesuatu. Orang Jawa mengenal adanya kitab terles atau basah dan kitab garing atau kering. Kitab terles adalah sebuah realitas yang ada di semesta alam, sedangkan kitab garing adalah kitab terles yang sudah dituliskan. Apa itu kitab garing? Kitab utama yang berisi ilmu pengetahuan, yaitu pastinya kitab suci Al-Quran. Kalau di dalam Islam, kalau di agama lain ya kitab suci mereka masing-masing. Sebab agama Islam adalah bentuk dari cakra ajna langit serta Mekah sebagai tempat cakra ajna bumi. Oke, saya tidak akan membahas apa itu ajna atau cakra teman-teman. Menurut Subinikiman, ayat di atas yang tadi saya ngajikan, surah Yunus tadi, menjelaskan tentang energi dino dan pasaran. Pertanyaannya, apa itu dino? Dino adalah energi bumi. Serta apa itu pasaran? Pasaran adalah energi langit. Energi bumi mempengaruhi karakter sifat seseorang, dan energi langit mempengaruhi psikologinya. Allah sebagai Rabb semesta alam menjelaskan dengan kode ayat di atas bahwa Dia, Allah Subhanahu wa taala, menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan. Nah, implikatif functionnya dari ayat tersebut memberikan pengertian bahwa langit selesai diciptakan lebih dahulu, yaitu 5 masa, dan bumi diselesaikan total dalam 7 masa. Masa-masa proses penciptaan itu jika skalanya diperkecil menjadi siklus energi bumi yang biasa disebut dengan dino oleh orang Jawa tentunya, dan siklus energi langit yang biasa disebut sebagai pasaran. Adapun 7 macam energi bumi berikut. Yang pertama ahad. Apa maksud ari ahad? Yaitu logam atau cahaya.
Yang kedua Senin, apa maksudnya? Kayu. Yang ketiga Selasa, maksudnya api kecil. Yang keempat Rabu, api besar. Yang kelima Kamis, air kecil. Yang keenam Jumat, hari besar. Dan 7 tanah. Hari-hari itu terkait dengan hal-hal yang teman-teman pasti akan dengar ketika orang-orang Jawa biasanya menghitung kapan lahirnya, jodohnya siapa dengan menggunakan weton ini. Maka salah satu saya kira orang hebat ya di dalam pemahaman weton ini adalah Subini Kiman. Beliau mengutip ayat tersebut dan mentafsirinya dengan 7 macam energi bumi tadi, yang itu sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Sehingga adapun fungsi aplikatifnya saya kira kurang lebihnya seperti itu. Karena memang mengutip pendapat Gracia tadi yang ketika menjelaskan fungsi umum interpretation, yaitu terlepas dari apakah makna tersebut memang secara persis merupakan apa yang dimaksud oleh pengarang teks atau audiens history atau tidak, tapi yang paling terpenting adalah bitokoti basaria gitu. Oke, terima kasih.